Shalom, selamat malam semuanya. Saya bukan SOC, saya OSC. Ngawur. Itu namanya pengkhianatan pada ordo saya. Selamat malam semuanya. Semua bahagia? Sudah kenyang? Mari kita tidur bersama. Bapak Ibu yang terkasih, adalah sebuah berkat saya boleh berada lagi di Metro ini. 2 tahun yang lalu kalau tidak salah saya ke Metro, dan di Metro ini sambutan umatnya sungguh antusias, banyak yang haus untuk dekat dengan Tuhan. Jadi tepuk tangan untuk umat Metro Lampung dan sekitarnya. Tadi saya dengar ada yang jauh. Dari mana paling jauh? Tulang Bawang. Tulang Bawang. Yang paling jauh dari Tulang Bawang? Tidak, Medan. Saya 25 tahun bertugas di rumah retret. Saya lahir besar di Bandung, jadi fasih sekali bahasa Sunda. Kemudian saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, filsafat teologi. Tahun 1996 saya ditahbiskan menjadi imam. Langsung sebelumnya pun tugas di rumah retret. Tahun 2000 saya kuliah kembali di Filipina untuk counseling keluarga. Selesai kembali ke rumah retret. Baru tahun 2018 saya masuk ke tebing tinggi Medan. Baru sekali-kalinya ke paroki, ke daerah tanah Sumatera Utara, Batak. Kaget saya. Hari pertama di pastoran kami tingkat 4. Kami tidur di tingkat 3. Kamar saya di tingkat 3. Baru hari pertama saya mendengar ada orang yang teriak-teriak di lantai bawah. Itu teriak. Saya langsung turun. Saya pikir ada yang berkelahi. Rupanya mereka cerita. Kata saya teh, "Woi, saya pikir berkelahi." "Pastor, tidak tahu. Kami orang Batak keras bicara." "Oh begitu ya?" "Iya gitu ya." Jadi semenjak saat itu saya sekarang kalau berbicara makin keras, karena tidak mau kalah dengan mereka. Saya di sini harus berbicara tentang keluarga berhikmat mengalami pencobaan. Waktu saya merenung, tiba-tiba saya ingat peristiwa Paskah kemarin. Paroki kami punya 52 stasi, hanya 52 stasi. Paling jauh 50 km. Lewat ke hutan sawit atau karet. Paskah kemarin saya ke stasi. Misa jam 6. Selesai jam 8. Selesai misa, ketua stasinya bicara, "Pastor, ada yang sakit, tolong doakan." Saya karena harus jadi pastor yang baik, walaupun capek, jengkel, inginnya istirahat, karena selesai misa tidak ada makan. Minum pun bawa sendiri. Semua pokoknya kalau stasi paket hemat. Sudah lapar saya, masih harus mendoakan orang yang sakit. Saya dengan tersenyum dan hati menggerutu. "Mari," kata saya itu. Saya datang ke rumah yang kecil, bapaknya tergeletak. Wajahnya penuh dengan kesakitan. Lalu saya tanya, kalau orang Batak tuh memanggil bapak adalah Amang. "Amang, sakit apa?" "Sakit semuanya, pastor. Kepala sakit, badan sakit, kaki tangan sakit juga." Terus saya ngomong, "Ya sudah Amang, tinggal meninggal saja," kata saya itu.
Aduh pastor, sakit. Lalu kata saya, kantongnya makin sakit pastor. Sudah banyak saya ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Ya sudah Amang, mari kita berdoa. Nah, saya itu bawa air suci. Anda tahu kalau air suci diberkati pada malam Paskah, berkatnya itu sungguh-sungguh besar. Lalu saya mengatakan, Amang, dalam nama Yesus, ingat, Yesus adalah air kehidupan. Dan jangan lupa, Yesus akan meringankan, Tuhan akan meringankan setiap beban dan penderitaan Amang. Amang percaya? Ya itu cuma, ya sudah, cuma saya perciki. Lalu setelah itu saya pulang. Bapak Ibu yang terkasih, Paskah itu merayakan apa? Kebangkitan Yesus. Yesus meninggal, pada hari ketiga apa yang terjadi? Bangkit. Bapak ini pada hari yang ketiga meninggal dunia. Saya dipanggil kembali, pastor, sukses. Ketua stasinya ngomong kayak gitu, sukses pastor ini. Memang di Bandung pun pastor terkenal adalah pastor pencabut nyawa ya. Di sini sukses pastor. Apa maksudnya? Bapak, yang pastor doakan tadi malam meninggal. Siang ini pastor harus datang misa. Baik, saya datang. Bapak Ibu, waktu saya datang, saya melihat wajah Bapak ini tenang, begitu damai. Istrinya menangis, anak-anaknya menangis. Pertanyaan saya, kematian itu musibah atau berkat? Umat Allah yang terkasih, saya tanya, Anda kok kalau sudah makan itu jadi bodoh? Kematian itu musibah atau berkat? Istrinya menangis, Anda kurang ajar disebut berkat. Anak-anaknya masih kecil, musibah, mulai kacau. Baik, mari kita lihat. Tidak mudah mengatakan ini musibah atau berkat. Maka mari kita lihat, kalau kita berbicara tentang keluarga berhikmat, apa artinya berhikmat? Kalau kita berbicara hikmat, orang berhikmat, apa artinya berhikmat? Gimana Pak? Orang taat. Hikmat adalah taat. Saya akan mengatakan hikmat itu apa? Kebijaksanaan. Wisdom. Orang bijaksana itu adalah orang yang tahu benar, lalu melakukan apa yang dia ketahui, itu bijaksana. Lawannya bijaksana itu apa? Bijaksini. Ini kalau TK-nya nyogok kayak gini. Lulus TK aja nyogok gitu ya. Ibaratnya bijaksana, bijaksini gitu ya. Lawannya lagi bijaksono gitu ya. Lawan dari bijaksana adalah bodoh. Jadi orang bodoh itu tahu tapi tetap nekat. Maka orang itu tahu merokok itu tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk paru-paru. Jadi kalau orang yang tidak merokok adalah orang bijaksana. Dan orang yang merokok adalah Anda yang ngomong, bukan saya ya. Tolong. Jadi dia tahu masih nekat. Contoh, samcan hauce. Betul atau tidak? Betul. Anda sudah umur 50, ingat, sudah banyak samcan di sini. Jangan tambahin satu garis lagi. Tapi kalau sudah melihat, sikat men. Tadi dikatakan hauce.
enak. Itu lihat. Ini orang bodoh. Anak-anak makan, bat silahkan, anak-anak banyak terbakarnya. Lah kalau kita sudah di atas 40, makan nempel di sini. Gitu ya. Saya masih ingat toh, ada seorang bapak, saya pernah cerita, ada seorang bapak yang pusing dengan istrinya. Tolong pastor, kenapa? Istri saya itu kegemukan pastor. Saya tuh takut. Kenapa takut? Istri saya terlalu gemuk nanti sakit. Tolong pastor buat dia bertobat. Lalu saya datangin istrinya. Ibu, wih ibu badannya ya ampun. Kayak layar TV kata saya itu. Lebar amat bu. Pastor jangan menghina. Itu bukan menghina, saya hanya memperlihatkan kenyataan. Ibu tolong, ibu Katolik bukan? Katolik pastor. Hah, kalau Katolik itu percaya pada ajaran Yesus? Percaya pastor. Ingat Yesus berkata pintu surga itu sempit ibu. Jadi kalau ibu besar mau masuk pintu surga, mentah lagi kata saya itu. Syukur kepada Allah ibu ini bertobat saudara-saudara. Jadi bapak ibu yang terkasih, orang berhikmat itu artinya udah jangan nunjuk orang, woi tobat gitu ya. Orang berhikmat adalah orang yang tahu dan melakukan, itu yang namanya cerdas. Dan orang yang berhikmat kalau di dalam Tuhan itu adalah orang yang sungguh tahu ajaran Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka pada saat orang berhikmat, orang itu benar-benar mengetahui apa yang Tuhan mau. Jadi tadi, apakah kematian suami ini berkat atau musibah? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik. Memang kita selalu ngomong, ya pastor siapapun pasti akan mati toh. Gitu ya. Tapi pada saat kematian itu dihadapi, kita selalu berkata, ya jangan sekarang Tuhan. Itu. Kalau orang yang masih suka hidup selalu berkata, jangan sekarang. Memang ada beberapa oma yang saya kunjungin. Oma bagaimana? Ya pastor saya sudah tua, nggak bisa apa-apa lagi, tinggal nunggu mati. Hanya perhatikan di sini bahwa saya mau mengatakan hikmat yang dikatakan, yang kita bahas di sini adalah orang yang mengerti bahwa kebenaran itu ada di dalam Tuhan. Maka sekarang bagaimana, apakah orang berhikmat masih dicobai oleh Tuhan? Kita berbicara tentang pencobaan kalau begitu. Apa itu pencobaan? Kita berbicara lewat surat Rasul Yakobus. Rasul Yakobus berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi perhatikan di sini, Allah itu tidak mencobai manusia. Lalu percobaan itu datangnya dan dikatakan tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi di dalam hidup manusia ini ada keinginan-keinginan yang tidak teratur rupanya. Maka orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kecenderungan kita itu berbuat dosa.
Nafsunya tidak terarah. Contoh, dalam kitab Kejadian bab 6 ayat 5 pun dikatakan, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Contohnya, kita dipanggil untuk setia. Saya tidak suka jauh dengan Anda, saya lebih senang dekat dengan Anda. Kita dipanggil oleh Allah supaya menjadi suami istri yang setia, betul atau tidak? Tapi berapa banyak suami selalu terpikat mencari yang bening-bening. Jangan suami, para pastor pun demikian. Terima kasih Bapak menobatkan saya. Tuh. Emangnya saya kalau jalan lihat yang cantik? Enggak, weh. Normal. Jadi itu kecenderungan. Contoh lain, saya nafsu kita tidak terarah. Kenapa? Kita selalu mencari kesenangan yang semu dan berlebihan. Saya mengatakan apa? Kecenderungan manusia itu berbuat dosa, maka saya harus tahu diri. Contoh, saya sekolah di Filipina, teman-teman saya cantik-cantik. Lalu teman-teman saya itu ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Dan orang Filipina kalau ketemu pastor itu selalu memeluk, dan memeluk tidak ini. Ibu-ibu di sini kalau memeluk cuma formalitas. Kalau orang Filipina memeluk penuh kehangatan, erat, rapat, padat. Saya ini orang Jawa, tidak biasa. Tapi karena teman-teman saya itu, "Hi Father," mereka spontan, "How are you?" Gitu ya. Risih. Tapi rupanya risih ini lama-lama kalah dan dikalahkan oleh rasa ketagihan. Jadi kalau ketemu teman itu saya bahagia, kalau libur itu saya sedih. Jadi selalu senang kalau kuliah, "Yeah, how are you?" gitu ya. Terus karena lama-lama ketagihan, rupanya lama-lama juga merindukan. Terus akhirnya saya berpikir, nggak beres nih. Eko nggak beres. Doanya janganlah masukkan ke dalam cobaan, karena Eko bisa masuk sendiri. Akhirnya saya berkata, enggak, saya pastor. Saya harus menjaga panggilan saya. Lalu akhirnya enough, saya tidak. Lalu teman-teman kalau ketemu sama, "Hi Father, we will hug you." No. Why Father? I have something no good here. Father, we hug in Christ, kata saya. Lu tenang, gua pulang pening coy. Betul bapak-bapak? Tuh. Jadi saya tahu diri, akhirnya apa kalau mereka tuh salam saja, salam sudah gitu ya. Lihat di sini. Jadi kalau orang tidak bisa nahan diri, kecenderungan kita berbuat dosa, jatuh. Jangan pernah coba-coba. Maka sekarang godaan itu makin besar, apalagi orang tua sekarang senang sekali yang namanya reuni. Halo. Itu bisa menjadi ladang dosa kalau tidak hati-hati. Karena apa? Cinta lama bersemi. Betul. Cinta lama belum kelar. Yang punya pengalaman langsung hafal. Tuh.
reuni tuh minimal 2, 5, 10 tahun. Ini tiap bulan reuni. Ini kampret namanya. Ini sudah ada kerinduan untuk ketemu. Ini sudah melihat, aduh ada kedahagaan kalau tidak ketemu itu. Ini bahaya. Ingat, kecenderungan kita berbuat dosa. Apalagi kalau kita ketemu lagi yang dulu mantan gitu ya. Ih tambah cantik kamu. Lalu, ih masa sih. Gitu. Itu ya. Ya iyalah, istri tidak pernah dipuji sama suami, sama teman sendiri, baru ketemu lagi, ih kamu jadi cantik banget. Oh, you know lah. Jadi mengerti maksud saya, bahwa manusia itu siapapun sering dicobai oleh keinginannya sendiri. Maka lihat, dan kita pun, ini apa? Akibat dosa asal yang ada dalam diri kita. Itu pun menyebabkan apa? Kita mencari kesenangan yang semu dan berlebihan. Ya, saya tidak mengatakan reuni itu jahat, tidak, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jadi kalau orang sudah berlebihan, orang sudah mencari senangnya, orang sudah mencari nikmatnya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kita makan itu supaya bisa hidup. Tetapi banyak sekali orang-orang yang makan enak, sehingga cari apa? Enaknya. Maka kalau orang cari enaknya, baru makan di sini sudah langsung ngomong, ya kok di sini ya, padahal di restoran itu lebih enak banget. Yang ini aja belum ketelen, sudah ngomongin yang di sana lebih enak. Ini lihat, kesenangan yang tidak teratur. Orang selalu ingin berlebih, tidak bisa mengatakan enough, cukup. Ini cobaan yang dikatakan oleh Rasul Yakobus oleh keinginannya sendiri. Hanya sekarang mari kita lihat bahwa di dalam kitab suci ada sisi lain tentang cobaan, pencobaan. Pencobaan itu pun ada kata menguji. Saya coba lihat di dalam bahasa Inggris, kalau Yesus itu masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan dalam bahasa Inggris adalah temptation. Tapi kalau diuji seperti Abraham diuji untuk menyerahkan siapa anaknya? Ishak. Itu dalam bahasa Inggrisnya bukan temptation. Di bahasa Inggrisnya disebut put to the test. Jadi tes itu ujian. Kan ada kalau sekolah SMA, kelas 6 nggak ada toh. Kamu sudah lulus cobaan belum? Bukan. Kau sudah lulus ujian atau tidak kan? Ujian SIM, nggak ada cobaan SIM gitu ya. Jadi ini put to the test, tes. Sedangkan cobaan itu temptation. Maka di dalam Mazmur, apa itu artinya ujian? Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kata uji pun muncul lagi, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kata ujian pun muncul di dalam kitab kebijaksanaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Jadi lihat di sini apa bedanya? Cobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan. Jadi manusia diuji untuk melihat apakah ia setia imannya atau tidak. Nah, bapak-bapak, saya tes sekarang. Kalau ke
supermarket atau pasar swalayan atau mall, ada gadis pakai rok pendek menawarkan rokok. Om, ini rokoknya enak loh, om, gitu ya. Itu ujian apa cobaan? Bapak-bapak jawab. Kok yang jawab malah ibu-ibu? Inilah ibu-ibu selalu mengambil alih peran laki-laki. Yang ditanya laki-laki, cobaan gitu ya. Ibu kalau sudah tidak mampu seperti itu lagi, jangan emosi gitu ya. Nanti, jangan. Nanti kita bisa lihat jelas apa bedanya cobaan dan ujian. Yesus dicobai atau diuji? Yesus temptation, dicobai. 3 hal. Menjadikan roti untuk jadi batu. Anda rupanya hafal, lebih hafal dari saya. Iblis meminta bahwa Yesus menyembah sehingga ia bisa diberikan seluruh kemuliaan dunia ini. Saya maaf, intermezzo. Pada saat membaca bahwa iblis berkata, Yesus, lihat seluruh kuasa dunia, aku akan memberi kepada kamu kalau kamu menyembah aku. Pertanyaan saya, jadi iblis itu bisa memberi berkat atau tidak? Bisa. Bisa memberi rejeki, bisa. Sorry, bukan berkat, bukan blessing from God gitu ya. Tapi rejeki katakanlah bisa. Bisa memberi kekuasaan. Tetapi mari kita lihat itu cobaan. Lalu yang ketiga, iblis meminta Yesus mencobai Tuhan Allah dengan menjatuhkan diri. Maka lihat di sini pada saat menutup, Lukas berkatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dan menunggu waktu yang baik. Halo, iblis bekerja sampai sekarang, menunggu waktu yang baik. Jadi jangan pernah berpikir iblis itu nganggur, enggak. Dan jangan berpikir iblis itu hanya ada di tempat-tempat kuburan, tidak. Bahkan iblis pun muncul di gereja, saudara-saudara. Jangan pikir tempat suci tidak ada iblisnya, ada. Saya kemarin memberikan seminar kepada para ibu perangkai bunga di gereja. Dan rupanya menurut survei, waktu ibu-ibu merangkai bunga, tema apa yang dibicarakan adalah tema pasturnya. Pasturnya menyebalkan ya, iya, malah dekat dengan tantu-tantu ya gitu ya, iya si tantu itu ya, iya gitu, itu lihat. Merangkai bunga di depan Yesus yang sedang disalib. Untung aja Yesusnya nggak turun dan nampar, diem loh. Jadi jangan berpikir bahwa iblis, roh jahat, godaan itu hanya ada di tempat. Enggak. Di mana-mana iblis selalu mencoba kita supaya kita jatuh. Karena ini kemenangan bagi iblis. Maka ditulis, ia menunggu waktu yang baik. Nah sekarang, apa bedanya cobaan dengan ujian? Iblis mencobai manusia supaya manusia jatuh dalam dosa. Jadi tujuan iblis mencobai manusia supaya manusia itu jatuh. Saya waktu ditanya, Pastor setelah 25 tahun kerja di rumah retret, lalu pindah. Saya tidak di kota Medan, saya 86 km dari Medan. Tebing tinggi, bukan bukit tinggi. Dan di tebing tinggi jangan cari tebing,
tidak ada tebingnya. Yang ada tinggi suhunya. Lalu saya pindah ke tebing, dan waktu pindah, tiba-tiba khotbah saya menjadi viral. Kalau orang tebing tidak menyebutkan viral, pastor ini pastor spiral, kata dia itu. Terus saya mengatakan, saya tidak spiral, saya ayudi, kata saya itu. Jadi kalau saya ke stasi-stasi langsung, weh pastor spiral, spiral gitu ya. Emangnya KB gue. Lalu ditanya, apakah saya berkat atau musibah? Saya diminta akhirnya khotbah di sana sini, termasuk metro ini. Dan Anda tahu orang metro kalau sudah minta, saudara-saudara, Tuhan Yesus setiap menit WA. Apa enggak jebol handphone saya? Setiap jam ditelepon, Romo kapan waktunya Romo? Kapan Romo? Sabar ya Bu. Iya kapan Romo? Gitu ya. Saya apakah dipanggil ke sana sini adalah sebuah anugerah? Kalau jujur musibah. Saya lebih senang jadi pastor yang duduk tenang, anteng di gereja, diem. Udah, gak banyak yang komentar. Tapi akhirnya entah saya diminta sana sini, ya sudah gak apa-apa. Karena kebetulan gereja saya pun sedang bangun stasi untuk jadi paroki dan sedang bangun gereja. Akhirnya saya kesana sini cari bantuan untuk gereja stasi. Tapi di metro ini dilarang. Misinya harus cari dana untuk MBI. Bapak jangan tepuk tangan dulu Pak. Ada kesepakatan dengan panitia Pak. Jadi kalau saya tidak mendapatkan malam ini kurang dari 20 juta, saya ya itu tidur di tenda Pak. Jadi tolong disumbang ya Pak ya. Ini juga bukan pemaksaan, ini mengetuk hati saja Pak. Kalau terketuk sumbang, kalau tidak terketuk sumbang. Kan hauce bu hauce. Jadi lihat di sini bahwa iblis menggoda untuk mencobai supaya kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, lihat, saya ingat sekali. Tolong, kalau umat Katolik itu di Filipina lagi, suka lucu toh. Kalau di Filipina itu negara Katolik, betul. Tapi kalau ke gereja, maaf ya, ibu-ibunya itu tidak pernah menghargai romonya, bahwa romonya itu pun punya keinginan yang tidak teratur gitu ya. Jadi ibu-ibunya itu kalau baju turun, kalau rok naik. Kalau duduk di depan pening kita. Khotbah yang sudah disiapkan hancur sudah gitu ya. Putih-putih semuanya. Sampai teman saya Indonesia itu waktu kita sama-sama misa gitu ya, dia bagi komuni Body of Christ. Tiba-tiba ibu-ibu mantep banget gitu. Wow, that's your body gitu. Lalu ibu itu ngomong, amin. Cobaan gitu ya. Menjatuhkan. Jadi jangan mencobai. Lihat di sini, kalau ujian, apa itu ujian? Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan menjanjikan Abraham, kau akan mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit. Baru satu aja udah diambil.
Apa nggak gendeng Tuhan ini? Abraham itu adalah bapak orang beriman 5 agama besar. Dan Abraham taat. Maka lihat, Abraham menjadi bapak orang beriman yang besar sekali. Yang kedua, Ayub pun sama diuji. Dia taat, dia punya segala-galanya, dan pada saat yang cepat diambil segala-galanya, musnah. Dan di dalam kitab Ayub dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi rupanya Tuhan memperbolehkan cobaan atau ujian terjadi dalam hidup kita untuk alasan yang lebih baik. Untuk apa? Bertobat. Dan supaya apa? Manusia lebih kudus lewat ujian ini. Jadi ada cobaan, ujian yang dibiarkan terjadi pada manusia supaya manusia itu bertobat. Contoh, saya dikaruniai lahir dari seorang ibu. Bunda saya itu punya penyakit komplikasi, gula tinggi dan darah tinggi. Konon katanya penyakit itu menurun pada anak-anaknya. Dan ibu pun meninggal karena komplikasi itu. Akhirnya saya mendapatkan anugerah dari Tuhan, penyakit darah tinggi. Tuhan lupa bahwa Eko ini senang makan daging, apalagi daging kambing. Bertentangan. Saya suka daging kambing, saya punya darah tinggi. Saya harus membatasi. Tetapi umat Bandung ini sering mencobai saya. Dan kalau dicobai saya juga sukanya senang. Jadi kalau umat Bandung selalu berkata, Romo kita makan. Mereka tahu saya suka makan daging kambing. Ayo Romo makan kambing. Enggak kata saya tuh. Romo ini enak banget, empuk sekali. Enggak, saya udah tahu. Ayo Romo, enak. Akhirnya enak? Ya udahlah dikit. Dan saya pergi dengan suami istri dan saya bertiga makan. Romo berapa? Dua. Bener dua. Ngetes. Akhirnya ibu itu berkata 10. Romo 2, kami 3, suaminya. Ya 10. Dimakan. Gimana Romo? Hai edam. Tambah ya Romo. Ayo tambah Romo. Lagi Romo ya, tambah ya Romo. Saya lihat suaminya baru 5, sama istrinya sudah diinjekin jempolnya. Udah kamu selesai, udah. Sampai suaminya tuh akhirnya cuma ngejilatin bitingnya aja terus. Lalu saya berkata, ibu kenapa kok saya suruh tambah terus? Kalau suami ibu kok baru 5 aja sudah diinjekin terus. Romo nanti kalau dia sakit siapa yang ngurus? Saya tanya siapa bu? Ya saya Romo. Saya yang repot kalau dia yang sakit gitu ya. Lalu saya ngomong, lah kalau saya yang sakit bu, terserah Romo gitu ya. Oh saya pikir ibu ini baik gitu saya. Dan akhirnya setelah ibu itu ngomong, saya ngomong, sudah bu cukup pak. Saya lihat udah ngomong cukup 25 tusuk. Kata saya tuh, waduh gitu ya. Tambah Romo? Enggak, cukup kata saya. Selesai. Itu makan malam. Saya pulang ke rumah. Biasa saya tertidur jam 11. Sudah langsung pulas. Itu jam 11 tiba-tiba panas badan saya. Keringat. Saya nyimpen tensi di rumah, di kamar. Saya tensi kurang lebih 120. Dan badan jantung saya berdetak. Saya sadar
oh iya ya, saya darah tinggi. Lalu di situ saya mulai ketakutan, takut mati. Lalu saking ketakutannya, namanya kalau orang takut, apa yang dilakukan oleh orang takut? Berdoa. Saya lalu berdoa, Tuhan, jangan hari ini saya dipanggil Tuhan. Saya masih muda Tuhan. Saya masih bisa khotbah gitu. Kebetulan saya tinggal dengan pastor yang sudah 80 tahun ke atas di seberang saya gitu. Saya ngomong, Tuhan kalau mau manggil dia saja. Dia sudah tua Tuhan. Gak bisa apa-apa, kata saya itu. Setelah doa seperti itu saya jadi tenang. Saya bisa tidur nyaman. Besoknya jam 5 saya bangun. Segar, wih bangun. Yes, kata saya. Saya pikir, wih jangan-jangan pastor yang di sebelah, kata saya. Lalu saking takutnya saya langsung keluar, saya gedor pintunya. Pastor, pastor, karena orang Belanda. Pastor, pastor. Enggak jawab. Saya sampai tendang pintunya. Pastor, woi, gitu. Masih hidup? Ya masih, kata dia itu. Paginya setelah doa, dia tanya, kenapa kamu menendang-nendang kamar saya dan teriak-teriak masih hidup atau tidak? Lalu saya ceritakan, jadi kamu kurang ajar ya. Jadi perhatikan di sini, mulai saat itu saya bertobat. Setelah saya itu, saya tidak pernah makan sate lebih dari 25 lagi. Batasnya 25 bagi saya. Bertobat toh. Lalu 3 minggu yang lalu juga saya lucu. Ada seorang bapak jemput saya. Dia di tol Jagorawi, bapak ibu, yang kencang banget sampai 140-160, gila kata saya. Pung, wush, gitu ya. Saya itu di depan, Salam Maria penuh rahmat Tuhan. Takut saya. Si bapak itu memang cuat salib gitu. Ini mau kemana kata saya. Terus saya ngomong, Pak kalau ke surga jangan cepet-cepet Pak, kata saya itu. Oh tenang Romo, saya sudah biasa. Iya biasa-biasa kata saya, jangan seperti ini gitu. Lalu tiba-tiba agak macet, suruh bawa itu ngerem. Lalu macet, loh kenapa ini macet tiba-tiba? Di tol ini tidak pernah macet pastor. Iya, pada saat dilihat di depan ada tabrakan. Kita melihat ada yang terguling, ada yang terjun berdarah-darah, mobilnya terbalik. Lalu setelah itu kita lewat, dan bapak itu langsung kecepatannya cuma 80 gitu ya. Terus saya ngomong, taubat. 5 menit kemudian ngebut lagi, kurang ajar kata saya itu. Jadi perhatikan antara taubat dan kumat itu cepat sekali perubahannya. Di rumah retret pun sama. Kalau retret itu anak-anak, saya kan suka cerita kalau dengan anak-anak SD buat taubat gampang. Matikan, setel, pasang lilin, 2, setel lagu, di doa ibuku, langsung anak-anak wah. Terus saya ngomong, mari kita kenang mama kita. Kamu sering melawan mama, itu langsung gampang. Tobat. Tapi seringkali kalau setelah misa, besoknya misa, saya tanya anak laki-laki, nah kenapa tadi malam pastor lihat kamu menangis? Oh pastor saya menangis karena dia nangis, saya juga jadi nangis gitu ya. Oh nangis kok berjamaah kata saya itu. Tapi kalau perempuan saya tanya, nah kenapa nangis? Oh pastor saya nangis karena ingat mama pastor. Kenapa? Saya suka nyakitin hati mama pastor. Bagus. Jadi kamu merasa bersalah? Iya pastor kita merasa bersalah. Bagus. Coba pulang kalian minta maaf. Ada tahu reaksi anak-anak? Loh, kamu kan merasa bersalah? Iya salah. Ya pulang minta maaf. Terus saya tanya, kenapa?
Mama juga kalau salah nggak pernah minta maaf. Jadi anak tuh mencontoh siapa? Orang tuanya. Jadi antara taubat dan kumat itu tidak jauh-jauh. Bisa jadi di sini taubat, keluar setan makin besar lagi. Jangan pernah lupa kenapa? Karena dalam Injil jelas, di saat Anda taubat, satu setan keluar, dia akan datang dan membawa pasukan untuk menggoda kita, biar kita lebih parah lagi. Jadi di sini lihat pertobatan, tetapi juga ujian dalam terjadi pada manusia demi pengudusan manusia. Saya ingat sekali seorang ibu. Beliau kena kanker payudara. Beliau itu berkali-kali ke Lourdes, sampai 4 kali. Pada kali yang keempat, izin kepada anaknya, "Nak, Mama mau ke Lourdes." Lalu anaknya itu ngomong, Mama itu ngapain ke Lourdes? Sampai sekarang juga tidak dapat mukjizat apa-apa. Mama tetap sakit kanker. Ngapain harus ke Lourdes berdoa? Sudah, Mama diem saja. Capek-capek ke Lourdes harus ini. Mamanya katain seperti itu jengkel. Lalu mamanya ngomong, "Nak, Mama ngomong, Mama ke Lourdes ini yang keempat. 3 kali Mama berdoa. Memang sampai saat ini Mama belum sembuh kankernya. Tetapi karena Mama pergi ke Lourdes, makin lama Mama makin berdamai dengan kanker ini. Mama tidak berdoa lagi supaya sembuh. Mama berdoa semoga Mama menerima kanker ini sebagai bagian hidup Mama." Dan apa yang terjadi? Ibu ini tahun lalu meninggal bukan karena kanker, karena jatuh di kamar mandi dan kepalanya terbentur. Jadi ibu ini pergi berdoa, dia merasakan sakit ini bukan penderitaan. Sakit ini adalah berkat dari Tuhan supaya dia makin dekat dengan Allah. Jadi ini orang beriman. Jadi diberi penderitaan supaya apa? Semakin kudus. Kalau Anda membaca riwayat orang-orang kudus, mereka menderita. Dan penderitaan itu membuat mereka makin dekat dengan Allah. Jadi lihat di sini, hal-hal yang tidak sesuai dengan hidup manusia diberikan kepada manusia supaya manusia dikuduskan lewat sakit itu. Pertanyaannya, mengapa orang baik menderita? Kalau orang jahat menderita mah itu sering disebut sebagai apa? Karma, azab. Kalau kita mendengar ada orang jahat, orang sudah ngelicikin kita, dia celaka, kita langsung berkata, syukur pada Allah. Rasain, akhirnya Tuhan mendengar doaku. Itu lihat. Ini bukan hal yang perlu dipertanyakan. Tetapi kita bertanya pada saat orang baik menderita. Anda sadar bahwa pada saat Anda semakin aktif di gereja, semakin melayani, hidup Anda itu kok makin susah. Seringkali seperti itu. Itu ada orang yang teriak betul, penuh penderitaan sekali beliau itu.
Jadi rupanya orang semakin melayani Tuhan, hidupnya bukan semakin dimudahkan oleh Tuhan. Halo. Bahkan seringkali pada saat kita semakin melayani, kok semakin berat, kok semakin sulit, kok semakin ada aja masalah. Gitu ya. Karena kalau kita menderita, kita selalu bertanya, apa dosa saya? Apa salah saya? Itu pertanyaan kita. Dan kita selalu bertanya, mengapa Tuhan? Kan ada beberapa ibu juga yang sharing dengan saya, Romo, saya tuh sudah doain anak, sudah dididik baik-baik, kok jadinya kayak gitu. Kayak gitu gimana Bu? Ya kayak bapaknya. Lah ibu kenapa dulu memilih? Dulu memilih itu baik banget bapaknya. Setelah kawin keluar aslinya. Lalu ibu tahan nggak? Enggak. Terus kenapa sampai sekarang? Ya sudah. Lah. Jadi perhatikan, ada orang-orang tertentu yang mengatakan, Tuhan mengapa? Bapak ibu, kalau kita menderita, kita selalu ingin tanya, mengapa? Pertanyaan saya, kalau Anda sudah mendapat jawaban yang memuaskan Anda, apakah penderitaan itu akan hilang? Tidak. Jadi memang ada misteri penderitaan yang tidak bisa kita jelaskan. Kita hanya dituntut seperti Injil Matius mengatakan apa? Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya, mengikuti aku, memikul salib. Saudara-saudara, ingat, setiap keluarga itu punya salibnya masing-masing. Tuh. Jangan lupa, jangan pikir, bapak itu enak ya, akrab, duaan terus kemana-mana, istrinya ke toilet, bapaknya juga ke toilet, gitu ya. Lihat kalau ke gereja, salam damai, selalu cipika-cipiki. Suami saya boro-boro cipiki, salam damai Pak. Pastor lihat suami itu, kalau ada seorang pastor kaget sekali karena lihat seorang bapak kalau istrinya keluar mobil selalu dibukakan dan ditutupkan. Kaget si pastornya. Wah, hebat banget si bapak ini. Jadi lihat, dia turun dari mobil ke gereja, dibukakan pintunya. Tutupkan pintunya. Lalu si pastor saking kagumnya, dia tanya kepada ibu itu, Bu, bapak itu sangat sayang ya dengan ibu. Terus ibunya, biasa aja. Loh, ibu ini tidak peka, kata si pastornya. Kenapa pastor? Saya itu melihat kalau ke gereja, bapak itu suami selalu bukakan dan tutupkan pintu mobil ibu. Romo, itu terjadi setelah pintu mobil tidak bisa dibuka dari dalam. Baru yang lain apa sih artinya? Biasa naik angkot susah lah, kalau dia naik angkot tidak pernah. Jadi Bapak Ibu lihat, di dalam kehidupan memang ada penderitaan yang tidak bisa kita jelaskan, dan bukan penderitaan itu untuk dijelaskan. Penderitaan itu untuk diterima, dipanggul. Kita mau mencari jawaban dari siapapun, tetap tidak pernah bisa kita mendapatkan jawaban yang puas. Saya ingat sebuah tulisan yang tadi saya ceritakan kepada beberapa panitia. Siddhartha Buddha Gautama
waktu mencapai bodhisattva, ia bisa mengalahkan penderitaan dengan duduk di atas lotus. Kalau saya salah nanti pas istirahat tolong dibenarkan. Dengan tenangnya sang Siddhartha mencapai bodhisattva, Buddha. Yesus mencapai dan mengalahkan penderitaan lewat apa? Di atas salib. Itu bedanya. Jadi Kristianitas untuk apa? Mengajarkan bukan untuk menghindari penderitaan. Kristianitas mengajarkan kita untuk menggenggam penderitaan. Anda tahu kawin itu sulit? Ya. Anda tahu kawin itu sampai mati? Ya. Kenapa banyak mengeluh? Kenapa Anda banyak membanding-bandingkan? Itu yang membuat Anda makin menderita. Itu yang membuat Anda makin sakit, kecewa. Karena banyak sekali perkawinan, halo, tidak sesuai dengan harapan. Betul atau tidak? Aduh ampun, langsung dijawab. Dan ibu-ibu yang menjawabnya. Pengalaman, betul. Jadi perhatikan bahwa betul panggilan setiap orang itu punya keindahan, dan sekali lagi di dalam kehidupan tidak pernah kita bisa enak semuanya. No, harus terima pahitnya juga. Saya menjadi pastor sendirian, kemana-mana tidak pernah direcokin. Tapi berkali-kali saya pergi lupa bawa celana dalam, Pak. Karena tidak ada yang mengingatkan. Bapak kalau pergi keluar kota, siapa yang menyiapkan segala-galanya? Istri. Enak, Pak. Pertanyaan saya juga, Bapak, apakah Bapak tahu nomor istri berapa dalemannya? Laki-laki tidak akan tahu. Nggak tahu betul, laki-laki hanya fisik. Segini Romo, segini Romo. Sebelum nikah segini, sekarang segini Romo. Kalau istri tahu nggak dalaman suaminya? Tahu. Siapa yang membelikan? Istri. Istri. Lihat itu perempuan melengkapi. Suami itu terima beres. Bapak mau jalan-jalan ke Palembang naik mobil, bapak yang setir, langsung ngomong, "Mi, minum, nyoh. Mi, jeruk, emploan." Saya dengan para pastor dari Bandung mau ke Jogja, sampai tol di mana sih sebelah sana Ujung Berung, sana, minum, nggak ada. Ya Allah. Sampai suatu hari saya pernah begitu kagum dengan yang namanya wanita. Ini keuntungan kalau hidup dengan wanita. Tapi karena pastor ini walaupun tidak berumah tangga, cukup banyak wanita yang sangat sayang dengan saya. Dan kebanyakan encim-encim. Dan saya tenang bergaul dengan encim itu. Sudah tidak nyetrum lagi. Dia tegangannya sudah habis. Saya nggak punya tegangan gitu, ya udahlah gitu. Sampai suatu hari kayak encim itu sayang pada saya ulang tahun, ingat sekali di pasturan. Sampai Romo, Cim gitu ya, dia peluk saya gitu. Romo, ini hadiah untuk Romo gitu ya. Aduh Cip, repot-repot. Ini pasti Romo seneng. Karena namanya encim kan, orang tua kan selalu ingin pada saat itu juga dibuka kan. Kita happy birthday, sudah nyanyi, "Ayo Romo, hadiahnya dibuka, ayo Romo dibuka." Terus yang lain, "Ayo dibuka Romo." "Pastor, ayo dibuka, kasihan Cim ini." Ya udah dibuka. Pada saat dibuka saya kaget. Celana dalam.
Lalu saya tanya, Cim, kok tahu? Romo kan suka yang anti selip kan, ini anti selip Romo. Betul. Dan saya lihat nomornya pun percis nomor saya. Terus saya tanya, Cim, kok bisa tahu sih nomornya? Saya 2 hari yang lalu ke tempat ruang cuci. Terus saya tanya tukang cuci, mana yang punya Pak Sureko? Mana? Terus, Cim, kok hafal? Ya saya potret, kata saya itu. Terus saya ngomong, tolong ya jangan dijadiin PP ya, Cim, kata saya itu. Saudaraku terkasih, lihat bahwa saya sebagai pastor ada sukacita, ada penderitaan. Tidur sendirian, tidak bisa saling menghangatkan. Anda tidur berdua, tapi jangan lupa ada suara-suara aneh yang kadang-kadang muncul. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita break dulu 15 menit.